Riza Khalid, minyak, dan kebusukan yang disembunyikan sejak rezim Soeharto. Analisa strategis, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Jaringan Dunia, Intelijen Strategik Indonesia. Tahun 1990-an, Riza Khalid muncul di zaman Orde Baru. Riza mulai dikenal sebagai makelar minyak dan bahan bakar di bawah perlindungan orang-orang dekat Presiden Soeharto. Dia bukan pejabat, tapi bisa mengatur pengadaan minyak. Ia masuk lewat jaringan militer dan pengusaha kroni. Ia tidak tampil di publik, tapi mengatur di balik layar. Pengkhotbah pasal 8 ayat 11. Karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tahun 1998 Soeharto jatuh, tapi Riza tidak jatuh. Ketika rezim Soeharto jatuh, banyak orang disingkirkan. Tapi Riza tetap berdiri. Dia mulai beroperasi lewat perusahaan minyak swasta dan luar negeri. Ia punya akses ke pejabat baru dan birokrat reformasi. Ia menyuap, menjanjikan komisi, dan membuat semua diam. Mazmur pasal 73 ayat 7-8. Karena kelimpahan, mata mereka menjadi gemuk, hati mereka meluap-luap dengan angan-angan. Mereka menyindir dan mengucapkan kata-kata jahat, dengan congkak mereka mengancam penindasan. Tahun-tahun 2004 sampai tahun 2014, era SBY, Riza makin kuat. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Riza diduga mengatur harga dan jalur impor minyak. Ia dikenal dekat dengan Luhut Panjaitan dan mafia migas lainnya. Ia ikut bermain dalam tender besar dan disebut dalam banyak laporan investigasi. Tapi semua berujung diam. Yesaya pasal 10 ayat 1-2. Celakalah mereka yang membuat undang-undang palsu dan mengeluarkan keputusan lalim, untuk menindas orang miskin dan merampas hak orang yang lemah di antara umatku. Tahun 2015 skandal Freeport, Riza nyaris terseret. Ia disebut dalam rekaman, "Papa minta saham," antara Setia Novanto dan Maruf Samsudin. Nama Riza Khalid muncul sebagai aktor di balik lobi dan perantara saham Freeport. Tapi ia tidak hadir dalam sidang dan menghilang ke luar negeri. Ia menjadi simbol hantu mafia migas. Mazmur pasal 64 ayat 5-6. Mereka menguatkan diri dalam niat jahat, mereka berbicara hendak memasang perangkap. Mereka berkata, siapa yang akan melihatnya? Mereka menyelidiki kejahatan-kejahatan, merancang rencana-rencana licik. Tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023, dugaan intervensi di Pertamina dan KKKS. Riza tetap aktif meski dari luar negeri. Ia diduga mengatur proyek besar di sektor energi lewat orang dalam di Pertamina, Trafigura, Mahameru. Terjadi penyewaan terminal BBM tanpa kebutuhan nyata. Harga dinaikkan, aset negara dijual diam-diam. Negara dirugikan, tapi Riza masih bebas. Yehezkiel pasal 22 ayat 27. Para pemuka-pemukanya seperti serigala yang menerkam mangsanya, menumpahkan darah dan membinasakan nyawa, hanya supaya mereka mendapat keuntungan yang haram. Tahun 2024 penyelidikan meletus, nama Riza terseret kembali. Jaksa Agung mulai membongkar skema. Satu persatu nama muncul. Tapi Riza 3 kali mangkir. Riza Khalid diduga berdomisili di Singapura, khususnya di kawasan elit seperti Orchard Road atau Sentosa Cove. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sering berada di properti atas nama perusahaan cangkang yang terhubung ke pelabuhan dan kilang migas. Namun alamat lengkap tidak diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Agung karena proses ekstradisi masih berjalan. Ayub pasal 34 ayat 22. Tidak ada kegelapan atau bayang-bayang maut, di mana orang-orang yang berbuat jahat dapat menyembunyikan diri. Pemerintah bekerja sama dengan luar negeri untuk membawanya pulang. Ayub pasal 12 ayat 22. Ia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Ia membawa terang kepada kegelapan pekat. Hujan merata, uang sogokan dari atas sampai bawah. Istilah hujan merata dalam dunia mafia migas berarti uang sogokan dibagikan rata ke semua tingkatan, dari atas sampai bawah, agar sistem tetap diam, dan kejahatan tetap jalan. Berikut ini struktur umumnya, bukan menyebut nama pribadi, kecuali yang sudah ditetapkan tersangka. Tingkat atas, pengaruh kebijakan. Pejabat tinggi kementerian, terutama energi dan BUMN. Oknum pejabat militer, purnawirawan senior. Lobi politik lewat pengusaha kroni dan partai. Hubungan gelap dengan konsultan energi asing. Tingkat tengah, internal Pertamina dan KKKS. Hanum Butya, ex-direktur pemasaran dan niaga.
Toto Nugroho, ex-VP Integrated Supply Chain. Alfian Nasution, ex-VP Supply dan Distribusi. Tim legal dan prokuremen yang menyusun dokumen manipulatif. Orang dalam yang menghapus atau mengubah dokumen digital. Tingkat eksekusi operator dan pelaksana. Oknum vendor BBM, pihak Trafigura dan Mahameru Kencana Abadi. Supervisor lapangan, perantara logistik, oknum bea cukai dan pelabuhan. Distribusi uang, dikirim dalam bentuk tunai paket, koper. Ditransfer lewat rekening luar negeri offshore. Diputihkan lewat proyek fiktif dan pembelian aset. Yehezkiel pasal 22 ayat 12. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau mengambil bunga dan riba, engkau memeras sesamamu dengan kekerasan, tetapi aku, engkau telah kulupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Baik, dengan gentar dan takut akan Allah, berikut ini penyingkapan profetik awal, singkat tapi padat, bukan spekulasi, melainkan disampaikan hanya karena Tuhan Yesus Kristus ingin bangsa ini bertobat dan bebas dari perbudakan minyak dan mamon. Penyingkapan intelijen strategik Indonesia singkat. Riza Khalid, perusahaan, rekening, dan jalur transaksi. 1. Nama pelaku utama, yang telah dan belum ditetapkan. Riza Khalid, aktor utama, operator belakang layar. Hanung Butya, ex-direktur pemasaran dan niaga Pertamina. Toto Nugroho, ex-VP Integrated Supply Chain. Alfian Nasution, ex-VP Supply dan Distribution. Oknum Luhut Binsar Panjaitan, disebut di banyak lobby energi dan hubungan dengan Trafigura. Oknum partai penguasa era Jokowi, diduga terima dana kampanye hasil migas. Oknum dari Bakri Group dan Medco, terkoneksi dalam bisnis kilang dan lifting. Oknum pejabat SKK Migas dan Kementerian ESDM, tahun 2014 sampai tahun 2023. Efesus pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 2. Daftar perusahaan penyalur dan penutup jejak. Trafigura TLTD, Singapura, salah satu trading house minyak terbesar, digunakan untuk jual beli yang diduga markup. Mahameru Kencana Abadi, terlibat dalam penyewaan terminal BBM Merak. PT AKR Korporindo, distribusi BBM, diduga terkait dalam distribusi fiktif. PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotamat TPPI kilang yang pernah digunakan sebagai pintu belakang. Perusahaan cangkang di BVI, Labuan, Malaysia, Mauritius, dan Seychelles, untuk menyamarkan aliran dana. Nahum pasal 3 ayat 4. Karena banyaknya sihir dan perzinaan, engkau telah menjual bangsa-bangsa dan menyihir suku-suku bangsa. 3. Rekening dan jalur transaksi yang diungkap Roh Kudus. Negara dan bank. OCBCNISP, Singapura, rekening pribadi atas nama nomini. Standard Charter Hong Kong, digunakan untuk transaksi ekspor-impor fiktif. JP Morgan Chase New York, dipakai oleh perusahaan perantara beli kilang. Credit Suisse Swiss dan Dubai Islamic Bank, menampung dana proyek migas off balance. Skema umum jalur uang, dana dari negara, subsidi, pengadaan perusahaan lokal, Pertamina dan vendor. Markup harga keuntungan ditransfer ke Trafigura, Mahameru, Singapura. Dibelokkan ke perusahaan cangkang, BVI, Mauritius. Masuk ke rekening pribadi Riza, nomini pejabat, dan pengusaha politik. Sebagian ditarik tunai dibagikan ke jaringan, hujan merata. Mazmur pasal 55 ayat 23. Orang-orang yang berkhianat dan menumpahkan darah tidak akan mencapai setengah umur mereka, tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. 4. Catatan penyingkapan intelijen strategik Indonesia. Ada lebih dari 40 rekening aktif dan pasif yang digunakan sejak tahun 2014 hingga 2023. Beberapa rekening sudah ditutup setelah Jokowi lengser, tapi jejak digital belum sepenuhnya bersih. Sebagian besar uang masih tersimpan dalam bentuk properti dan emas batangan, termasuk di Sentosa Cove, Sydney, dan Dubai. Ada juga kode rahasia internal yang digunakan dalam email dan komunikasi untuk menyebut uang sogokan, seperti hujan sore, sama dengan dana tak resmi. Bantuan teknis, sama dengan fee. Logistik darat, sama dengan biaya distribusi sogokan. Daniel pasal 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan apa yang dalam dan yang tersembunyi, ia tahu apa yang ada dalam kegelapan dan terang ada bersama-sama dengan dia. Tahun 2025 tahun penghakiman dimulai. Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka resmi.
Total 9 nama besar dibuka. Rakyat mulai sadar bahwa mafia bukan mitos, bahwa minyak rakyat dirampok selama puluhan tahun, bahwa keadilan tertunda, tapi tidak dibatalkan. Lukas pasal 12 ayat 2-3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Arahan Tuhan Yesus Kristus sejak awal hingga akhir kasus ini. Jangan takut membongkar kebusukan lama. Yohanes pasal 3 ayat 20-21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Panggil mereka bertobat, bukan hanya dihukum. Lukas pasal 15 ayat 7. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bebaskan sektor energi dari pengaruh setan uang. Matius pasal 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bangkitkan pemimpin yang takut akan Allah, bukan takut mafia. Amsal pasal 29 ayat 2. Bila orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi bila orang fasik berkuasa, berkeluh kesahlah rakyat. Pulihkan kekayaan bangsa untuk rakyat kecil. Imamat pasal 25 ayat 23-24. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, kamu hanyalah pendatang dan penduduk sementara di hadapanku. Penting, pesan untuk Indonesia. Tuhan Yesus Kristus memanggil bangsa ini keluar dari perbudakan korupsi. Ia tidak hanya ingin menghukum para mafia, tapi memanggil Indonesia ke dalam terang. Riza Khalid hanyalah simbol. Yang lebih penting, apakah bangsa ini mau bertobat? 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.